Nabi menjawab, mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya tidak ada jawaban dari pertanyaan tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Ya, pertanyaan yang kelima itu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku ya Muhammad tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu apa? Qal Nabi menjawab antalidal amatu rabbataha. Jika kalian melihat budak perempuan melahirkan majikannya. Ah, Au al mar'ah talidu rabbaha, atau kamu melihat seorang perempuan yang melahirkan tuannya. Jadi eh, itu rukun-rukun tanda kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa antaral hufa al-aura al-ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Jadi ketika kalian melihat seorang orang yang bertelanjang kaki, tidak pakai baju, miskin, menggembala kambing, berlomba-lomba, bermegah-megahan dan meninggikan bangunannya. Itu rukun keduanya. Dari situlah diuraikan oleh hadis-hadis nubuah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai banyak informasi, berbagai nubuah. Nubuah itu kan dari tanah an-naba ya, dari kabar gembira, kabar berita kan gitu. Jadi hadis-hadis Nabi yang mengkhabarkan apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman gitu. Apa itu? 210 apa tuh? Iya. Ya, ya. Nomor berapa? Coba aku lihat. Nomor 82. Oke, baik. Coba aku lihat. Nomor 82 ada akhrajana akhrajana lahum zab minal ard. Ya. Adukhan berapa, Bang? Adukhan berapa, Bang? Adukhan berapa?
Sambungnya ke mana? Ya, Alqamah. Atur, atur. Hmm. Mm-mm. Kalau 82 Mas. Yang tadi Anamel 82 akhrajna lahu zabba minal ard. Kalau yang Al-Qamar tidak mas pembahasan. Nah, iktarobatis iktarobatis apa tuh? Iktarobatis qamar eh iktarobatis sa'ah wan syaqqal qamar. Jadi hanya menyatakan dekat. Tapi kalau 82 tadi memang zabba. Dabba itu akan keluar nanti. Itu termasuk salah satu dari apa? Tanda kiamat yang besar. Ya. Ya, betul. Betul. Mm-mm. Iya. Iya, di Jibril itu apa dari basic ya, basic pembahasan akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu di hadis Jibril, umur sunnah itu. Jadi kita berbicara persoalan tanda-tanda kiamat itu ada dasarnya, yaitu hadis Jibril yang tadi ditanyakan oleh. Ya udah saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Selamat datang ahlan wa sahlan di akun Reza Ahmad yang tiap Senin, Rabu, Jumat jam 15.30 kita akan membahas persoalan eskatologi atau ilmu akhir zaman. Dalam hal ini kita membahas fikih tahawulat yang kita merujuk kepada dari kitab Nubdzatun Nubdzah. Sang mu'alif penulisnya adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Beliau wafat 2 tahun yang lalu. Eh, Beliau memang seorang mujaddid di bidang ilmu, terutama ilmu yang sebelum zaman ini ilmu ini tidak populer, ilmu ini hampir tidak pernah diajarkan di tempat umum. Ilmu ini menjadi ilmu yang asing, padahal ilmu tanda-tanda kiamat adalah berbasis dari hadis Jibril
atau Ummus Sunnah, yang mana hadis Jibril dipakai untuk dasar arkanuddin, pokok-pokok agama. Dan tanda-tanda kiamat ini adalah termasuk daripada pokok-pokok agama, tetapi tidak diajarkan secara umum. Nah, padahal kita ini hidup di akhir zaman yang membutuhkan ilmu tersebut. Maka subhanallah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah memilih Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyuri mengeluarkan atau mengajarkan ilmu tersebut kepada kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kebaikan yang banyak karena apa yang telah diupayakan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah khususan Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Kita langsung ya, kita ini ada di pelajaran Ad-Darsul Ad-Darsul Rabi' ya, atau Khamis ini saya lupa jadinya. Pelajaran keempat ya. Ilmu-ilmu fikih tahawulat ya, ya'tani fikih tahawulat bidirasatil ulumil khamsah. Jadi ilmu tahawulat ini mementingkan untuk belajar ilmu yang 5. 1, kemarin sudah ya, saya review lagi, fiqhun nawaqid wan naqaid wa mudillatil fitan wa asbabil wiqayati minha. Jadi yang pertama, wahad, itu adalah kita harus mempelajari nawaqid wan naqaid. Jadi pencabutan. Jadi fiqhun nawaqid itu adalah pencabutan ya. Pencabutan, kemudian wan naqaid itu pertentangan. Jadi apa yang dimaksud di dalam fikih, ilmu fikih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ahwan wabarakatuh. Ustadz, lagi habis nyelesain kerjaan dulu. Ya, Terlambat. oke. Pak La Ustadz ba'sa. baru bangun. La ba'sa, la ba'sa. Baik, saya lanjutkan ya. Fikih mempelajari persoalan pencabutan dan pertentangan di dalam fikih tahawulat ini. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa apa yang dicabut, apa yang menjadi pertentangan, yaitu ketika yang dicabut adalah dasar daripada kehidupan umat Islam ya, kehidupan umat Islam dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa yang menjadi jalan hidup daripada umat Islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, tercabut dari masyarakat, maka kehidupan umat Islam akan selalu ada pertentangan-pertentangan. Mereka tidak lagi berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, tidak berhukum kepada kitabullah, juga tidak berhukum kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga umat Islam ini tidak jelas arah hidupnya, juga berhukumnya tidak jelas. Sehingga umat Islam menjalani hidupnya mengikuti apa-apa yang ada di masyarakat. Dan ini sudah terjadi ketika dinasti Utsmaniyah ya, yang ada di Turki runtuh, yang diruntuhkan oleh konspirasi Yahud wan Nasara dengan endorsementnya
si Kemal Atatürk, mereka mengganti negeri atau wilayah Utsmaniyah ini menjadi negeri yang sekuler, liberal, dengan cara-cara yang licik dan keji. Sebelum runtuhnya Utsmani, negeri-negeri kecil, negeri-negeri yang di bawah kekuasaannya semuanya dilepaskan, diprovokasi untuk merdeka, sebagaimana Saudi, Irak, ya Jordan, Syria, Kuwait, ya semua yang terbagi di Jazirah Arab itu atas provokasi Yahud wa Nasara, yaitu dunia barat. Mereka melepaskan satu persatu dari kekuasaan Turki Utsmani, sehingga Turki Utsmani menjadi rapuh, akhirnya jatuh. Nah, setelah jatuh, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dibuang dari kehidupan masyarakat umat Islam. Sehingga umat Islam ini menjalani hidupnya dengan kegelapan, tidak lagi dengan cahaya yang terang. Ya. Nah, dari situlah malapetaka umat Islam ini semakin ada di ujungnya. Maka kepemimpinan akan digantikan dengan fase mulkan jabriyatan atau jababiron. Ya, sebagaimana apa yang dinubuahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akhir zaman itu dibagi 5 fase. Pertama fase kenabian atau nubuah, kemudian fase khulafa rasyidin ala minhajin nubuah al-mahdiyin, kemudian fase mulkan adhan yang dimulai dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, seterusnya terus diganti sampai Turki Utsmani, ya, lalu digantikan mulkan mulkan adhan tadi yang masih memegang, ya maaf ya. Jadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini memulai fase mulkan adhan yang masih memegang teguh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, hingga terus sampai Utsmaniyah, Bani Utsmaniyah diruntuhkan, digantikan dengan fase mulkan jabriyatan atau jabiron, yaitu penguasa yang diktator yang membuang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan nanti setelah mulkan jabriyatan ini akan digantikan dengan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan dihapus mulkan jabriyatan, penguasa yang diktator ini akan diganti dengan khilafah ala minhajin nubuwah al-mahdiyin. Siapa beliau? Beliau khalifahnya adalah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya sama dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, nama ayahnya juga sama dengan nama ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dialah adalah Al-Mahdi, Ahlul Madinah, yang akan dipilih oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, dan akan diberi petunjuk oleh Allah, dan akan dirubah dalam semalam saja, sehingga Al-Mahdi menjadi pemimpin pemersatu umat Islam seluruh muka bumi, dan akan membebaskan dunia Syam, membebaskan dunia Islam, dan membebaskan seluruh muka bumi dari ketertindasan, angkara murka, ketidakadilan, kezaliman, menjadi kemakmuran dan penuh dengan keadilan. Nah, kembali lagi ketika fikih nawaqid wa naqaid, ya, kita pelajari bahwa ada pencabutan hukum, maka pertentangan itu akan terjadi di masyarakat. Hukum tidak lagi, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW tidak lagi dipakai, sehingga umat Islam menggunakan hukum-hukum selain itu. Maka umat Islam akan menjadi terpuruk hingga sampai titik terendah, hingga nanti ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Wa mudillatil fitan. Karena pencabutan dan pertentangan tersebut, maka akan muncul kesesatan-kesesatan, fitan. Ya, fitan itu adalah fitnah-fitnah. Nah, kita perlu ketika ada fenomena tersebut adalah wasbabil wiqayati minha. Ya. Kita harus punya formulasi untuk bisa menghindarinya. Jadi kita harus punya sebab, kita harus punya kausalitas dengan fenomena tersebut. Ada Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW sudah tidak dipakai oleh masyarakat, ya, maka di dunia manapun tidak ada menerapkan hal itu. Muncullah fitnah-fitnah, kesesatan-kesesatannya, maka kita harus bisa membuat formulasi bagaimana caranya kita harus terhindar darinya. Dari apa maksudnya? Dari mudilatil fitan,
dari kesesatan-kesesatan, fitnah-fitnah yang muncul. Nah, itulah pemahaman di poin 1. Kemudian di poin 2 ya, atsani fikul isyarat wa bisyarat wan nazarat wal hasanat wa syarafil adalata was sanad. Kita harus mempelajari nubuah yang bersifat isyarat ya. Wa bisyarat kabar gembira, wa nazarat peringatan, wal hasanat dan penjagaan pelindungan, juga kemuliaan dalam hal sanad ya. Jadi kita ini ketika mampu mengklasifikasi, memetakan hadis-hadis nubuah yang sifatnya isyarat, bisyarat, wan nazarat, wal hasanat, agar kita ini menjadi tenang, menjadi tentram, menjalani hidup tidak takut dan tidak gelisah dengan apa-apa yang sudah dinubuahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di akhir zaman ini banyak orang yang berbicara persoalan akhir zaman tetapi isinya menakut-nakuti. Jadi ada hadis yang menakut-nakuti, membuat umat ini menjadi gelisah. Misalkan ada meteor jatuh misalkan. Kan pernah tuh ya, walaupun saya kenal baik sama orangnya yang bicara itu, tetapi hal itu jangan sampai ya menyampaikan nubuah Nabi, menyampaikan hadis-hadis Nabi tentang peringatan-peringatan atau isyarat yang sifatnya menakutkan, menggelisahkan, itu harus dengan penjelasan yang tuntas atau dengan bahasa kemasan yang tidak lagi membuat takut orang, sehingga orang itu tidak gelisah, tidak merasa takut. Nah, ini sering terjadi karena berbicara akhir zaman memang tidak mengedepankan kenyamanan sebagai mustami'in ya. Mereka harus ditenangkan, harus dinyamankan agar tidak didominasi dengan takut dan gelisah. Kalau sudah takut dan gelisah itu mencerna ilmu ya akan kesulitan ya. Ini fungsinya kita ini diperintahkan di dalam poin yang asani kedua ini, kita mempelajari nubuah Nabi, ya hadis-hadis Nabi tentang isyarat-isyarat, tentang kabar gembira, tentang peringatan-peringatan, atau tentang penjagaan dan perlindungan serta kemuliaan-kemuliaan daripada sanad ya. Terutama sanad ilmu. Ini harus kita pahami agar tidak gelisah. Ada nubuah yang sifatnya peringatan, misalkan peringatan atau isyarat nanti di akhir zaman ya, nanti di ya'ti 'alan nas, akan datang pada manusia di akhir zaman akan terjadi sesuatu, misalkan meteor akan jatuh ke bumi dan partikel-partikelnya akan menyeliputi seluruh bumi menjadi gelap gulita selama 40 hari. Nah, ini orang yang tidak diseimbangkan dengan hadis nubuah yang sifatnya kabar gembira, ini akan gelisah, akan takut. Dia akan membayangkan ada meteor yang besarnya itu 8 kali lapangan bola. Ya, jatuh ke bumi. Partikel-partikelnya akan meliputi ya, debunya, asapnya meliputi seluruh muka bumi. Selama 40 hari gelap gulita. Nah, di situ ada orang mukmin akan bertahan hidupnya dengan hanya berzikir. Ini orang langsung halusinasinya, dia membayangkan, dia akan merasa takut. Dia akan merasa takut.
Nah, kalau ada nubuah hadis yang lain tentang kabar gembira, misalkan. Nah, kabar gembira termasuk munculnya Al-Mahdi, ya, seseorang laki-laki yang dia diberi petunjuk oleh Allah akan menggantikan semua keadaan yang tidak enak ini terhadap umat Islam menjadi keadaan yang membahagiakan. Nah, ini adalah kabar gembira. Nah, ini hadis-hadis yang sifatnya kabar gembira. Ya, kalau kita selingin atau kita semua kita paparkan ini seperti hadis kabar gembira, ini isyarat, ini peringatan, ini perlindungan, ini akan tentram. Ya contoh misalkan ya tadi ya akan datang seorang lelaki dari Al-Madinah. Tadi sudah saya sampaikan itu termasuk nubuah sifatnya kabar gembira. Dan ada lagi nanti ada sekelompok dari umatku kata Rasulullah SAW, dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan dimenangkan ya terus oleh Allah Ta'ala dalam setiap peperangan akan dimenangkan. Ya, dia adalah Taifah Mansurah, dari kelompok-kelompok yang ditolong. Nah, ini termasuk kabar gembira. Wan nazarat misalkan peringatan, hati-hati nanti di suatu zaman ya akan datang pada manusia yaitu sanawat khadda'ah, tahun-tahun penuh tipu daya. Nanti ada ulama yang mulutnya lebih manis daripada gula, hatinya lebih buas dari serigala. Lah ini adalah nubuah-nubuah yang sifatnya peringatan. Wal hasanat, penjagaan dan perlindungan. Man hafidhu asra ayat min awali suratil kafi usima minad dajjal. Nah ini adalah nubuah-nubuah yang sifatnya hasanat penjagaan. Jadi mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita prioritaskan, gitu ya. Baik, kita lanjut yang salis ya, yang ketiga. Fiqhu mustajaddatil ulumin nadhariyah wa tatbiqiyah wa alaqatiha bil kitabi was sunnah, ilmu nadhariyat wa aliyatit tatbiq ya. Jadi mempelajari atau memahami perkembangan ilmu teori, tatbiqiyah dan ilmu praktek yang yang dihubungkan dengan kitab, maksudnya dengan Al-Quran was sunnah, dengan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu nazar itu adalah ilmu teori dan waliyatil tatbiq dan ilmu prakteknya. Nah, kenapa di nomor 3 ini dikatakan kita harus mengetahui itu perkembangan ilmu, ya ilmu yang sifatnya teori ataupun ilmu praktek. Dan harus kita kaitkan dengan Al-Quranul Karim wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkembangan ilmu ini manusia selalu dinamis, mereka mencari dan menggali sehingga tercipta ilmu-ilmu yang baru. Ya. Kalau misalkan dari sains, misalkan ada ilmu yang namanya virologi, ilmu yang membuat virus. Nah, bagaimana ketika dihubungkan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, apakah masuk pada kategori dibolehkan atau dianjurkan atau diharamkan atau dilarang total. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi misalkan orang membuat virus ini virus buat apa gitu. Virus ini buat kemaslahatan umat atau justru untuk kehancuran umat. Ini Al-Quran akan berbicara, Sunnah juga berbicara. Bolehkah seperti itu? Gitu.
Itu persoalan ilmu-ilmu yang sifatnya saintis ya. Kemudian ilmu-ilmu yang secara teori ya, dan prakteknya pula, jadi persoalan-persoalan yang tidak pernah ada. Misalkan kembali lagi kepada persoalan maulid, ya maulid, Isra Mi'raj, kemudian tahlilan atau apapun yang dulu memang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat tidak pernah ditemui. Nah, bagaimana fenomena sekarang? Nah, ini termasuk sebuah aktivitas yang mana ilmu tersebut adalah termasuk ilmu-ilmu yang secara praktis dulu tidak ada, sekarang ada. Bagaimana menghukuminya? Apakah boleh? Ini harus digali ya, dalilnya, jangan sampai melakukan suatu perbuatan itu tidak ada akar syariatnya. Ya, kemudian yang keempat, fikul asyratil kauniyah wal malahim, mempelajari tentang tanda-tanda alam dan perang besar atau perang yang dahsyat. Mempelajari tanda-tanda al-kauniyah. Jadi al-kauniyah ini alam semesta. Wal malahim, dan peperangan besar yang nanti akan terjadi. Ini adalah keniscayaan ya. Makanya kita disuruh mempelajari tanda-tanda alamnya. Ya, nomor 4, kita disuruh mempelajari tanda-tanda alamnya dan akan terjadi peperangan yang dahsyat. Kemudian yang khamis, fikul rabdis syar'i bainad dinah wa tarikh. Jadi mempelajari persoalan yang ada itu ya, yang harus dihubungkan dengan agama dan sejarah. Jadi agama dan sejarah itu tidak boleh lepas. Ketika kita mempelajari hal-hal yang sifatnya futuristik ya, ke depan, itu tidak boleh lepas dari sejarah dan agama. Maka ketika orang menguasai sejarah, dia kaitkan dengan agama, dia akan menjadi orang yang sangat intuitif. Dia akan menjadi cerdas. Begitupun dia agama menguasai sejarah. Tetapi kalau hanya satu-satu, dia tidak jalan. Karena hanya satu saja. Dia menguasai agama tapi tidak menguasai sejarah, maka dia pincang jalannya. Intuisinya nggak jalan. Begitupun hanya menguasai sejarah, tetapi tidak menguasai agama, dia juga pincang. Dia tidak bisa apa-apa menghadapi fenomena-fenomena yang ada di depan kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan tanya jawab sekarang. Kalau ada pertanyaan, saya sambil share-share ya. Silakan. Halo. Kok diam? Oh ya, banana milk. Ya, nggak apa-apa, nyimak aja di bawah. Nggak apa-apa, nggak naik. Rumitkah apa yang saya sampaikan kok?
Halo, halo. Iya, ya, Ustaz. Belum ada pertanyaan. Iya. Sebanyak itu saya sampaikan, nggak ada pertanyaan ya. Masya Allah, Masya Allah. Hebat Kan Ustaz semua, kemarin hebat semua ini. diulang-ulang kan Ustaz yang itu. Iya, Baru yang padahal nggak saya jelasin semua supaya supaya merangsang ada pertanyaan. Ternyata nggak ada pertanyaan juga ya. Tapi saya mengajar di beberapa tempat pun juga sama. Nggak ada yang bertanya. Sulit untuk bertanya. Bertanya aja sulit, apalagi menjawab. Karena tegang. Padahal udah hafal Al-Kahfi ya. Coba kalau yang nggak hafal 10 ayat ini lebih lebih pusing lagi. Bang Ucil jangan tidur. Ayo Mbak Lia, nggak ada pertanyaan. Biasanya suka nanya. Jujur berat nggak materi ini? Iya, iya berat nggak ini? Kak Hani, Kak Putri, Put. Jadi kayak tidur ya. Padahal materinya berat tapi tidur.